Filsafat Islam merupakan cabang pemikiran yang mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam pemikiran rasional. Salah satu tema sentral dalam filsafat Islam adalah manusia yang dianggap sebagai makhluk istimewa yang berpotensi dan tanggung jawab yang besar. Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi imaterial. Ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas tiga kategori, yaitu al-insan, al-ins atau unas, yang kedua al-bashar, dan yang ketiga yaitu Bani Adam. Meskipun ketiga kata tersebut menunjukkan pada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan atau pengertian yang berbeda. Al-Ans atau Ans ini dinyatakan dalam Al-Quran itu sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 ayat. Kata Al-Ans menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan dan kekafirannya. Kata Al-Anas itu dipakai Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya, yaitu al-bashar, yang mana penanaman manusia dengan kata al-bashar dinyatakan dalam Al-Quran itu sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, al-bashar berarti kulit, kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih dominasi bulu atau rambut. Adapun yang ketiga yaitu kata Bani Adam dan zuriat Adam, yang berarti anak Adam atau keturunan Adam, digunakan untuk menyatakan manusia itu bila dilihat dari asal keturunannya. Dalam Al-Quran, istilah Bani Adam disebutkan sebanyak 7 kali dan 7 ayat dalam 7 ayat Al-Quran. Penggunaan kata Bani Adam menunjukkan arti pada manusia secara umum. Dalam hal ini setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu pertama, ajaran untuk berbudaya sesuai dengan keturunannya. Di antaranya adalah dengan berpakaian guna menurut aurat. Yang kedua, mengingat pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak kepada keingkaran. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkannya. Jadi kesimpulannya dari definisi tersebut, manusia itu diambil dari Al-Quran itu dalam 3 kategori. Yang pertama al-anas, al-unsa, al-uns atau al-insan, yang kedua al-bashar, dan yang ketiga Bani Adam. Mungkin sekian. Konsep penciptaan manusia dalam ajaran Islam sebagai subjek dan objek pendidikan potensi ini menggunakan manusia mengemban amanah Allah di muka bumi ini. Syekh Muhammad Abdul menyatakan bahwa Al-Quran menggunakan kata idab untuk makhluk yang taat dan tunduk. Sedangkan kata adib menggambarkan manusia yang terjerumus dalam dosa dan menerima kemurkaan Allah. Manusia-manusia ini memiliki tanggung jawab dan peran kehidupan untuk menjalankan peran tersebut dengan baik dan terus mengingatkan kesempurnaannya hingga di akhirat. Manusia perlu menjadi hamba yang bertakwa. Tujuan utama adalah agar manusia dapat mencapai keutamaan yang sejati melalui ketakwaan yang tulus. Dalam konteks pendidikan Islam, mengenal Allah juga berarti memahami bahwa Allah adalah sumber segala Islam dan hikmah. Pendidikan agama Islam ini mendorong individu untuk mencari pengetahuan dan memperoleh pendidikan yang bermanfaat secara duniawi dan ukhrawi. Dengan keyakinan bahwa sebagai ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk menguatkan kualitas kehidupan
dan beribadah kepada Allah. Dengan demikian, mengenal Allah sebagai landasan pendidikan agama Islam memberikan pijakan dan tokoh bagi individu muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Ini melibatkan mengenalkan sifat-sifat Allah dan atribut hubungan yang erat dengannya melalui ibadah dan pengabdian serta peningkatan pengetahuan dan memahami tentang melalui Al-Quran dan hadis dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tumpuan kajian filsafat pendidikan Islam adalah konsep dasar tentang pendidikan Islam. Sedangkan objek pembahasan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah manusia itu sendiri, khususnya umat Islam. Dengan demikian, sebagaimana eksistensi alam semesta dapat dilihat dari posisi manusia menjadi bagian dari kajian mendalam dan menyeluruh dalam pendidikan filsafat ini. Di antaranya yaitu dalam surat Al-Mulk ayat 15 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Artinya adalah dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dengan dalil-dalil nakli di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang keberadaan alam semesta atau Allah menciptakan segala semesta untuk